Bayangin, ada 2 ondel-ondel tanding makan onde-onde. Juri lombanya malah Pak De yang sambil duduk nyantai di pos ronda ngunyah monde. Belum cukup rame, tambah lagi, onde-ondenya bikinan Bu Odeh Randa manis, dan minumnya wedang ronde dari Pak Ade Duda keren. Waduh, ini lomba apa reuni jomblo ceria? Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh tawa ya. Kali ini kita bakal dengerin cerita yang super kocak. Dijamin bikin ngakak sampai guling-guling. Jangan lupa ya, sebelum kita lanjut ke ceritanya, yuk klik tombol like, tulis komen lucu kalian, dan jangan sungkan untuk subscribe biar gak ketinggalan cerita gokil lainnya dari channel ini. Tulis juga sholawat terbaik untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar ya, teman-teman. Sekalian dong, kasih tahu juga kalian nonton dari kota atau daerah mana, biar kita bisa makin akrab kayak tetangga pos ronda. Pagi itu suasana kampung Cempluk Asri tidak seperti biasanya. Matahari belum naik tinggi, tapi warga sudah pada sibuk keluar rumah. Bukan karena ada hajatan, bukan juga karena ada pasar dadakan. Tapi semua geger karena pengumuman yang tertempel di papan pengumuman sebelah pos ronda, Olimpiade ondel-ondel makan onde-onde. Iya, kamu nggak salah baca. Bukan Olimpiade matematika, bukan lomba balap karung, tapi lomba makan onde-onde, khusus untuk ondel-ondel. Belum sempat warga mencerna pengumuman itu dengan logika waras, muncul lagi satu kalimat yang bikin alis makin naik ke langit. Dewan Juri Utama, Pak De Sastro, Pos Ronda Champion 1997 sekarang. Nah, kalau udah bawa-bawa nama Pak De Sastro, warga langsung paham. Ini pasti ide iseng kocak yang diseriusin. Pak De itu udah kayak maskot hidup kampung. Umurnya gak jelas, katanya sih 70-an, tapi gayanya masih kayak anak nongkrong. Celana kolor batik, kaos oblong tulisan, aku rapopo, yang udah mulai pudar. Dan yang paling khas, biskuit monde di saku kemeja dan gigi palsu yang suka dicopot pas ngelawak. Pos ronda itu udah kayak singgasananya. Dia bisa duduk dari jam 7 pagi sampai 11 malam sambil mantengin jalan kampung, komentarin ibu-ibu bawa belanjaan, atau iseng gangguin anak kecil lewat sambil bilang, "Sini, Pak De punya biskuit spesial, rasa cinta masa lalu." Hari itu, dia duduk di kursi plastik ijo kebanggaannya, yang kakinya udah pincang sebelah. Tapi biarpun miring, aura wibawanya gak goyah. Di depannya ada meja bulat kecil bekas meja makan anak-anak, dengan satu toples biskuit monde yang udah setengah habis. Ada juga termos teh manis, handuk kecil buat lap keringet, padahal dia duduk doang, dan tentu saja, peluit tua yang dulunya dipakai buat bubarin anak-anak main layangan di atas genteng. Pak De udah siap. Gayanya mirip komentator sepak bola senior, lengkap dengan kacamata bulat dan ekspresi sok serius. Tapi warga yang datang nonton gak bisa nahan ketawa. Soalnya dari semua dewan juri yang mungkin dipilih, kenapa harus Pak De Sastro yang hobinya ngunyah monde sambil ngigau masa muda? Jawabannya simpel, karena cuma dia yang bisa adil dan ngakak bareng, dalam waktu yang bersamaan. Sementara itu, 2 peserta lomba ondel-ondel udah mulai berdiri tegap. Yang satu namanya Cimug, badannya agak gemuk, topengnya warna merah, dan punya suara cempreng kalau lagi ngomong lewat pengeras suara mini di perutnya. Yang satu lagi Cibung, kurus tinggi, topengnya biru, dan jalannya suka miring-miring kayak baru belajar naik sepeda. Mereka bukan ondel-ondel biasa. Mereka 2 maskot anak-anak muda kampung yang sering diajak pentas keliling buat acara ulang tahun, peresmian warung kopi, sampai kawinan mantan. Pagi itu mereka dandan total. Topengnya dilap sampai kinclong, baju kebayanya disetrika, bahkan sandal jepit dalamnya diganti baru. Mereka berdiri berseberangan, sementara di antara mereka disiapkan meja panjang dengan tumpukan onde-onde super banyak. Onde-onde itu udah wangi banget, bau wijennya nyebar sampai ujung gang. Warga makin rame berdatangan. Anak-anak kecil duduk di trotoar sambil bawa kipas tangan dari kertas, ibu-ibu bawa camilan tambahan, bapak-bapak malah ada yang rela bolos ronda semalam demi dapat posisi duduk depan. Perhatian, perhatian. Tiba-tiba terdengar suara Pak De dari mikrofon kecil yang dipinjam dari musola Al-Ikhlas. Olimpiade akan dimulai dalam 5 menit. Siap-siap mental dan perut kalian, katanya, sambil masih ngunyah monde dan sesekali ngelirik termos teh yang mulai dingin. Suara Pak De disambut tepuk tangan dan sorak-sorai warga. Bahkan ada anak kecil yang sampai loncat-loncat saking semangatnya. Sambil menunggu lomba dimulai, Pak De buka satu lagi biskuit monde. "Hehe,
Yang ini rasa favorit Pak De, kacang original, katanya sambil ngemil pelan-pelan, nikmat banget kayak orang habis menang arisan. Yang lucunya, tiap Pak De ngunyah, dia suka sambil mikir keras. Bukan mikir siapa yang bakal menang, tapi mikir, kalau onde-onde dimakan sama ondel-ondel, apakah itu termasuk kanibalisme budaya? Lalu datanglah Bu Umi, Ibu RT yang merangkap MC dadakan. Baiklah, para warga Cempluk Asri, sebentar lagi akan kita saksikan pertandingan legendaris antara dua ondel-ondel hebat. Tapi sebelum itu, mari kita kasih waktu buat Pak De Sastro menghabiskan mondenya dulu. Karena katanya kalau belum habis, dia belum bisa mikir. Warga ketawa bareng-bareng. Bahkan Cibung dan Cimug sampai ikutan goyang bahu. Entah karena musik latar atau karena mereka emang ikut lucu. Waktu terus berjalan, dan suasana makin meriah. Beberapa remaja mulai siaran langsung lewat TikTok. Captionnya, Pak De ngunyah monde, ondel-ondel makan onde, ini kampungku bro. Sementara itu, pedagang keliling pun mulai mangkal di pinggir lapangan kecil. Ada yang jualan cilok, es teh manis, sampai balon gas bentuk jerapah. Semua ini terjadi cuma gara-gara satu ide kocak dari Pak De yang katanya, kampung ini terlalu serius, saatnya dibikin ketawa dikit. Dan benar saja, belum lomba dimulai pun warga udah ketawa sampai perut kram. Seorang bapak tetangga sebelah, Pak Tomo, bahkan bilang ke istrinya, lihat tuh, cuma di kampung kita, juri lomba makan malah lebih lapar dari pesertanya. Istrinya hanya bisa geleng-geleng sambil sesekali nyomot onde-onde cadangan. Akhirnya, setelah Pak De resmi menelan monde terakhir, dia berdiri, bersihin tangan di sarungnya, lalu tiup peluit pendek yang suaranya cempreng karena udah berkarat. Siap semua? 3, 2, 1. Makan. Dan di detik itulah, sejarah paling kocak kampung Cempluk Asri dimulai. Begitu peluit Pak De ditiup, suasana pos ronda yang tadi sudah ramai langsung meledak jadi karnaval mini. Sorak-sorai warga makin menggila, anak-anak kecil teriak sambil lompat-lompat, ibu-ibu kompak jingkrak kayak baru dapat diskon minyak goreng di warung Bu Yuni. Lomba makan onde-onde resmi dimulai, dan dua ondel-ondel jagoan kita, Cimug dan Cibung, langsung tancap gas. Cimug, si ondel-ondel bertopeng merah, langsung nyosor ke piring pertama. Tangannya yang besar dan gemuk itu dengan sigap mencaplok satu onde-onde ukuran XL yang udah mengkilap karena minyak. Lahap bener, kayak belum makan 3 hari. Celetuk Mas Anto, tukang tambal ban yang udah jadi komentator tidak resmi dari atas motor bebeknya. Di sisi lain, Cibung si topeng biru gak mau kalah. Dia ambil 3 onde-onde sekaligus. Tapi karena topengnya sempit dan bolong mulutnya kecil, dia harus nyelipin onde-onde itu satu-satu kayak lagi nyuapin bayi pakai sumpit. Warga yang lihat langsung ngakak sejadi-jadinya. Wo Cibung, pelan-pelan apa? Itu onde-onde, bukan cilok. Teriak Bang Erwin, warga RW sebelah yang rela naik sepeda 2 km demi nonton lomba legendaris ini. Sementara itu, Cimug udah masuk onde-onde keempat, tapi tiba-tiba berhenti. Dia terbatuk-batuk kecil, terus angkat tangan, nunjuk ke tenggorokan. Semua panik. Wah, nyangkut, nyangkut. Mana air? Kata Busum, sambil lari-lari kecil bawa botol air mineral. Tapi belum sampai disiram, Cimug ngeluarin isyarat lucu. Ternyata dia cuma ngelawak. Pura-pura keselek buat bikin Cibung keteteran. Dasar ondel-ondel prankster, ujar Pak De sambil ngikik, lalu nyomot satu monde lagi dari toples dan ngeteh pelan. Yang paling lucu, kedua ondel-ondel ini nggak cuma makan. Mereka sambil acting, gaya ala-ala reality show. Kadang Cibung pura-pura wawancara Cimug pakai onde-onde bekas gigitannya. Bilang, bagaimana perasaan Anda saat onde-onde meletus di dalam mulut? Terus Cimug jawab sok serius pakai bahasa tubuh. Sensasinya seperti digigit masa kecil yang manis. Warga makin ketawa guling-guling. Bahkan Pak De sampai sempat copot gigi palsunya karena ngakak terlalu keras. Aduh, gigi Pak De copot. Hahaha. Teriak anak-anak kecil yang langsung rebutan mau bantuin Pak De cari giginya yang mental ke bawah kursi plastik. Tapi semua itu belum ada apa-apanya dibanding kejutan yang disiapkan panitia. Tiba-tiba, dari balik panggung mini yang dibikin pakai terpal bekas dan kerangka tenda kawinan, muncullah 2 meja baru. Di atasnya bukan onde-onde biasa, tapi onde-onde raksasa seukuran bola basket, lengkap dengan isian kacang ijo super legit. Di belakang meja berdiri 2 orang penting, Bu Odeh Randa Manis, pemilik usaha, kue onde-onde Odeh Randa,
dan Pak Ade duda keren, pemilik warung minuman khas, Wedang Ronde Pak Ade. Bu Odeh tampil catch. Meski sudah setengah baya, tapi dandanannya selalu on pound. Kebaya warna ungu, rambut disasak, dan make up cetar membahana. Sambil berdiri di belakang onde-onde jumbo, dia nyeruput teh manis pakai cangkir antik dan lempar senyum kayak duta UMKM. Sementara Pak Ade, meski statusnya duda, tetap tampil gagah. Kemeja flanel, celana jeans rapi, dan senyum malu-malu yang bikin ibu-ibu langsung keliengan. Itu dia duda keren kita, baru buka warung Wedang Ronde, langsung laris manis. Bisik Bu RT ke tetangga sebelah. Keduanya jadi sponsor utama lomba hari itu. Onde-onde jumbo buatan Bu Odeh dan Wedang Ronde spesial Pak Ade jadi babak bonus. Siapapun ondel-ondel yang bisa ngabisin satu onde jumbo dan satu mangkok Wedang Ronde dalam waktu 3 menit akan langsung jadi pemenang dan dapat voucher belanja sembako di Alfamidi sebesar Rp50.000. Wah, gila. Semua warga langsung histeris. Bahkan beberapa ibu-ibu sampai ikutan pingin daftar jadi ondel-ondel dadakan. Kalau cuma pakai topeng terus makan, aku juga bisa, Bu, kata Bu Ida sambil nyoba ngintip ke belakang panggung. Tapi aturan lomba jelas. Hanya 2 ondel-ondel resmi yang boleh lanjut, Cimug dan Cibung. Mereka pun siap. Pak De berdiri dari kursinya, ambil peluit, dan priit. Dimulailah babak super lucu lomba makan onde-onde jumbo dan Wedang Ronde panas. Cimug mulai dengan semangat membara. Dia coba gigit onde-onde jumbo itu kayak mau makan semangka. Tapi karena ukurannya terlalu gede, dia malah kepleset karena minyak onde-onde netes ke lantai. Aduh, tumbang, tumbang, teriak Pak Bambang sambil rekam video pakai HP kentangnya. Sementara Cibung main taktik. Dia tusuk onde-onde pakai sumpit kayu panjang, lalu makan pelan tapi pasti, sambil minum Wedang Ronde perlahan-lahan. Tapi dia salah strategi. Wedangnya panas banget. Begitu diteguk, dia lompat-lompat sambil goyang ala barongan. Pedes. Panas. Bukan pedes sih, ini kayak minum lava gunung Merapi. Penonton makin histeris. Bahkan ada yang duduk sambil pegang perut karena ketawa terus. Pak De pun gak tahan. Dia lempar peluit ke udara, terus ambil mic dan bilang, "Kalian berdua, gak ada yang menang. Yang menang itu kampung kita, karena kita semua bahagia." Dan semua warga langsung tepuk tangan panjang. Ibu-ibu sampai salaman satu-satu, anak-anak joget ala TikTok, dan Pak De, dia duduk santai lagi, buka monde terakhir dari toplesnya, lalu nyeletuk, "Hidup itu kadang kayak onde-onde, kelihatannya keras, tapi dalamnya manis kalau kita gigih." Setelah momen klimaks itu, suasana pos ronda gak langsung bubar. Justru makin ramai. Warga kampung Cempluk Asri ternyata masih haus hiburan. Ada yang minta lomba ronde cepat-cepat lagi, ada yang usul bikin kompetisi makan monde sambil nyanyi dangdut, dan ada juga yang spontan nyalain sound system buat karaoke bareng. Tapi Pak De, sebagai juri utama sekaligus ketua pelaksana non-formal kegiatan hari itu, langsung berdiri dan angkat tangan. Oke, sabar semua. Sekarang kita masuk ke acara bebas, tapi tetap dalam tema, kuliner legendaris, ketawa merakyat. Warga pun bersorak lagi, lebih rame daripada konser musik kampung pas malam takbiran. Pak De duduk kembali di kursi plastik merahnya, yang mulai agak peot karena sudah diduduki dari tadi pagi. Sambil ngunyah monde pakai gaya slow motion, beliau menatap Cimug dan Cibung yang lagi rebahan di tikar karena kekenyangan. Badan mereka masih gemetar sedikit, bukan karena masuk angin, tapi karena perut udah gak muat lagi. Lah, tadi semangat banget. Sekarang teler kayak habis ikut lomba 17 Agustusan 3 babak. Celetuk Bunia, ibu muda yang baru buka warung sembako sebelah pos ronda. Lalu tiba-tiba, Pak De punya ide spontan. Dia colek Panjul, remaja tanggung yang hobi ngedit video. "Jul, cepetan rekam yang barusan. Itu bisa kita masukin ke YouTube kampung." Judulnya, "Ondel-ondel kekenyangan onde-onde, nangis di pos ronda." Panjul yang denger langsung semangat. "Wah, iya Pak De, bisa viral tuh. Nanti saya kasih efek slow motion. Terus pas Cibung minum Wedang Ronde, saya kasih backsound Titanic." Uhuy. Semua warga langsung ngakak lagi, kali ini sambil tepuk tangan kayak acara awards. Dan ternyata ini belum puncak kehebohan. Dari kejauhan, datanglah seorang nenek-nenek misterius yang jarang kelihatan di acara kampung.
Namanya Mbah Sutarmi, pensiunan guru seni tari yang katanya punya indera keenam. Ia datang pakai payung kuno, pakai kebaya hijau botol, dan sepatu capung dari tahun entah berapa. Tapi yang bikin semua orang terdiam adalah dia membawa onde-onde warisan leluhur. Onde-onde ini bentuknya unik, bulat tapi gepeng, ada cap huruf Jawa di atasnya, dan aromanya beda. Bukan aroma wijen biasa, tapi ada wangi pandan bercampur daun jeruk dan entah apa lagi. Pak De langsung berdiri. Wah, Mbah Sutarmi. Ini, onde-onde legendaris yang katanya cuma muncul saat bulan purnama jatuh di hari Jumat Legi. Semua orang sontak terdiam. Mbah Sutarmi mengangguk pelan. Betul, ini onde-onde dewa tertawa. Katanya, siapapun yang bisa makan onde-onde ini tanpa ketawa, akan dapat rezeki besar, tapi kalau gagal, dia bakal ketawa terus sampai besok pagi. Warga langsung saling lirik-lirikan. Cimuk dan Cibung yang tadi sudah lemes, langsung bangkit. Tantangan baru. Siapa duluan? Tanya Mbah Sutarmi sambil membuka wadah onde-ondenya yang ternyata pakai batok kelapa. Semua orang menahan napas. Cimug maju duluan. Ia buka topeng, tampak wajah boneka kayu di baliknya yang sedikit retak karena sering dipakai tampil. Perlahan-lahan, Cimug masukkan onde-onde itu ke mulutnya. 1 gigitan, 2 gigitan, semua orang tegang. Tapi baru suapan ketiga, wajah Cimug langsung berubah merah. Matanya melotot, dan huahahahaha, dia ketawa gak bisa dikendalikan. Warga langsung teriak, gagal, gagal. Giliran Cibung. Lalu Cibung pun maju. Kali ini dengan taktik berbeda, dia makan onde-onde itu sambil ngelamun, berharap rasa unik onde-ondenya gak bikin geli. Tapi sayangnya di gigitan pertama aja, dia sudah muntah tawa. Weh hehe, hahaha. Suaranya sampai bikin burung emprit di kabel tiang listrik pada terbang panik. Pak De langsung angkat tangan. Resmi. Onde-onde dewa tertawa berhasil bikin 2 ondel-ondel kita tertawa histeris. Lalu beliau melirik ke Panjul. Jul, tambahin juga yang ini di YouTube kita. Judulnya, Onde-onde gaib bikin ondel-ondel kesurupan ketawa. Semua warga langsung kegirangan lagi, bahkan beberapa ibu-ibu sempat ngelap air mata karena ketawa kebanyakan. Di tengah-tengah tawa itu, Pak De malah asyik sendiri. Beliau ambil sisa monde dari toples, lalu berdiri, jalan ke tengah pos ronda yang sekarang sudah berubah jadi seperti panggung kecil. Sambil kunyah monde, Pak De tiba-tiba buka jaket batiknya, dan tampil joget solo. Musik dangdut diputer keras-keras, dan Pak De langsung bergoyang ala goyang ubur-ubur. 1 tangan di pinggang, 1 tangan ke atas, dan kaki digerak-gerakan macam silet rusak. Semua warga langsung tepuk tangan, sorak-sorai, bahkan Cibung dan Cimug yang masih ketawa pun ikut goyang pelan dari atas tikar. Bu Odeh dan Pak Ade yang sedari tadi duduk berdampingan sambil ngeliatin suasana, saling senyum. Pak Ade, kapan lagi ya kita bikin acara kayak gini? Tanya Bu Odeh. Besok juga bisa, Bu. Yang penting ada onde-onde dan ronde, jawab Pak Ade sambil ngelirik genit. Ibu-ibu langsung pada heboh lagi. Ece, ada kode-kodean antara Randa Manis dan Duda keren nih. Sementara itu, Cimug dan Cibung sudah tak tahan lagi. Mereka bangkit, berdiri di tengah warga, dan mulai joget bareng Pak De. 3 generasi joget di tengah pos ronda, ondel-ondel, juri senior, dan warga kampung. Suasana makin meriah. Tua muda joget bareng, anak kecil tiup peluit mainan, ibu-ibu kibas jilbab buat kipas, dan bapak-bapak rekam video buat story yang isinya caption, "Kampung kita juara ketawa." Dan malam itu pun berakhir dengan suara tawa panjang, lampu pos ronda yang kelap-kelip, dan aroma onde-onde yang masih menggoda. Bahkan meskipun sudah jam 9 malam, warga belum mau pulang. Karena mereka tahu, momen ini bukan sekadar lomba atau dagangan laris, tapi kebahagiaan sederhana yang diracik dari tawa, cemilan, dan keakraban kampung. Pagi harinya, kampung Cempluk Asri masih gempar. Bukan karena berita politik atau artis viral, tapi karena video, onde-onde gaib bikin ondel-ondel kesurupan ketawa, yang diunggah Panjul semalam langsung tembus 17.000 views dalam semalam. Warga sampai pada heran, lah, ini kampung kita apa udah jadi artis TikTok rame-rame. Panjul yang biasanya cuma dianggap bocah iseng sekarang jadi seleb dadakan. Bahkan Bu Odah manggil dia, YouTuber kampung sayang netizen.
Bapak-bapak sampai nyuruh Panjul bikin channel resmi, Cempluk Asri Channel, asli ketawa, asli kampung. Nah, sejak itu, suasana kampung jadi gak biasa. Setiap orang pengen masuk video. Bayangin aja, tiap pagi, bapak-bapak ronda gak lagi bawa buku catatan keamanan, tapi bawa kostum-kostum aneh, dari wig gondrong, sarung warna neon, sampai topeng binatang. Siapa tahu masuk konten besok, katanya. Anak-anak juga mendadak pada rajin bantu-bantu. Biar bisa ikutan di YouTube Pak De, ujar Tono sambil nyapu halaman dengan sapu lidi yang udah setengah botak. Tapi tentu aja yang paling siap tampil tetap si Pak De. Kali ini, beliau punya ide lebih gila. Gimana kalau kita bikin acara, Master Kuliner Kampung Cempluk, versi parodi dari acara MasterChef itu loh. Semua warga langsung setuju. Tapi karena gak ada dapur proper, akhirnya acara digelar di Balai RW, tepat di samping kandang kambing milik Pak Ateng. Tentu saja, suara embek jadi latar audio alami. Untuk juri utama, tentu saja Pak De. Tapi beliau minta bantuan juri pendamping, yaitu Bu Odesi Randa Manis, dan Pak Ade si Duda Keren. Formasi lengkap. Dan sebagai peserta, siapa lagi kalau bukan Cimug dan Cibung, duo ondel-ondel yang kini bukan cuma ikon budaya, tapi juga seleb kuliner. Tapi jangan bayangin mereka masak pakai tangan manusia, karena tangan mereka ya tetap tangan boneka kayu. Jadi, masaknya pakai teknik tim. Cimug bagian aduk, Cibung bagian tuang bahan, dan Panjul bagian teriak-teriak, 3 menit lagi. Adegan masak jadi kekacauan penuh tawa. Di meja masaknya Cimug, onde-onde berhamburan ke lantai. Di meja Cibung, wedang ronde malah disajikan dingin karena lupa masak air. Pak De, yang tadinya duduk manis, langsung berdiri dan bilang, "Apa ini? Ronde dingin? Gak ada di kitab masak kampung." Semua warga langsung ngakak. Bu Ode sambil kipas-kipas pakai piring plastik, bilang, "Wah, ini kalau beneran dilombain di Jakarta, bisa masuk TV. TV rusak." Lalu masuk ke sesi penilaian. Pak De berdiri di depan 2 meja, mukanya dibuat tegang, sok kayak juri profesional. "Saya mencium aroma keju tapi ini onde-onde, bukan pastel," katanya sambil pura-pura heran. "Teksturnya renyah di luar, namun dalamnya kosong, seperti hati saya sejak ditinggal mantan." Semua orang ketawa, termasuk Pak Ade yang langsung nyeletuk. "Sama, De, kita senasib." Bu Odeh langsung menyaut, "Lah, saya tinggal pergi nih kalau mulai drama." Tapi senyumnya sumringah. Setelah itu, pemenangnya diumumkan. Tapi, dengan cara unik. Pak De ambil biskuit monde, lalu dilempar ke udara. Siapa yang bisa nangkep monde ini pakai mulut, dialah pemenangnya. Semua orang teriak-teriak, "Lah kok gitu sih, De? Hahaha." Tapi aturan tetap aturan. Monde dilempar, dan seperti adegan slow motion di film laga, Cimug dan Cibung sama-sama loncat. Sayangnya, yang nangkep justru kambing Pak Ateng. Warga langsung teriak, "Kambingnya menang. Juara umum." Lalu Pak dinyatakan, "Hari ini, gelar juara Master Kuliner Cempluk Asri kita serahkan kepada Kambing Gareng." Semua warga langsung pecah tawa, bahkan kambingnya sendiri ngolet santai, gak ngerti kenapa tiba-tiba jadi seleb. Dari kejadian itu, Kampung Cempluk Asri makin jadi perbincangan. Bahkan RT sebelah mulai kirim undangan, minta Cimug dan Cibung tampil di acara posyandu, biar anak-anak doyan makan sayur. Di grup WA-RW, ketua RT sampai bilang, "Kampung kita udah naik level. Gak cuma aman, tapi juga lucu maksimal." Namun, di tengah semua tawa dan kehebohan itu, Pak De duduk sendiri di pos ronda malam harinya. Sambil makan monde terakhir dari toples, beliau menatap bulan yang lagi terang. "Kampung ini gak kaya harta tapi kaya tawa," gumamnya. Lalu terdengar suara dari balik semak-semak. "Pak De, besok kita bikin konten apa lagi?" Ternyata Panjul. "Gimana kalau besok bikin ondel-ondel naik sepeda ke pasar sambil jual onde-onde?" Pak De cuma ketawa pelan. "Jul, kamu itu calon produser kelas dunia kampung kita." Dan malam itu ditutup dengan bunyi jangkrik, angin sepoi, dan lampu pos ronda yang temaram. Tapi di hati warga kampung, satu hal pasti, hidup boleh sederhana, tapi tawa harus luar biasa.
Keesokan harinya, kampung Cempluk Asri bangun pagi dengan suasana yang makin absurd tapi justru makin seru. Setelah master kuliner Cempluk Asri viral, warga mulai menganggap Pak De bukan cuma ketua RT legendaris, tapi juga direktur utama hiburan kampung. Bahkan ada yang bikin spanduk bertuliskan, "Selamat datang di kampung kreatif, pusat onde-onde wedang ronde dengan bumbu konyol rasa bahagia." Spanduknya dipasang persis di gerbang masuk kampung, ditempel pakai lakban dan bekas stiker pilkada. Wajah dengan air mata bahagia. Tapi euforia belum selesai. Kali ini, giliran Bu Ode dan Pak Ade yang punya ide. Gimana kalau kita bikin acara Olimpiade Tradisional Cempluk Asri, khusus buat ondel-ondel? Pak De langsung semangat. Setuju. Kita bikin cabang olahraga aneh-aneh. Lomba lempar onde-onde, lomba minum wedang ronde tanpa tumpah, dan lomba joget biskuit monde di kepala. Warga cuma bisa ngakak. Bahkan anak-anak kecil sampai latihan lempar onde-onde pakai bola pingpong di halaman masjid. Tepat pukul 3 sore, acara digelar. Tempatnya, lapangan voli kampung, yang kini disulap jadi arena olimpiade. Garis lapangan dicat pakai saus sambal sacetan, karena kapur habis dipakai ibu-ibu buat arisan tema Korea. Ada tribun penonton dari kursi plastik pinjaman hajatan, dan ada bendera kampung yang entah kenapa warnanya ungu pink karena kehabisan cat. Musik pengiringnya, sound system milik Pak Arwan, volume 89, muter lagu dangdut remix non-stop. Pesertanya tetap Cimug dan Cibung, duo ondel-ondel yang udah punya fans sendiri. Mereka tampil dengan kostum olahraga, kaos olahraga SD bekas dan celana kolor warna tabrak. Warga sampai pasang taruhan, Cimug kuat dilempar onde-onde, tapi Cibung jago minum ronde. Pertandingan pertama, lempar onde-onde. Aturannya simpel, lempar ke atas, tangkap sendiri. Kalau jatuh, diskualifikasi. Cimug melempar onde-onde setinggi 2 meter, dan mendarat mulus di kepalanya. Penonton histeris, manta aap. Cibung mencoba gaya salto, tapi onde-ondenya malah mental ke arah Pak Ateng, yang langsung teriak, "Oi, ini onde-onde atau peluru meriam?" Cabang kedua, minum wedang ronde tanpa tumpah. Waktu 10 detik, harus habis 1 gelas. Cimug pakai teknik miringkan badan, sedangkan Cibung pakai sedotan jumbo. Tapi, Cimug malah kelepasan, wedang rondenya tumpah semua ke baju Pak De. Semua orang langsung diam sejenak. Lalu Pak De berdiri pelan-pelan dan berkata, "Aroma jahe dan gula merah ini luar biasa. Saya kasih nilai 10, walau baju saya jadi wedang." Semua langsung ngakak sampai perut kram. Cabang terakhir, joget biskuit monde di kepala. Setiap peserta dikasih 1 keping biskuit monde, ditaruh di jidat, dan harus joget sampai biskuitnya jatuh ke mulut. Gak boleh pakai tangan. Musik dimulai, koyo joget campur sari ketemu remix TikTok. Cimug mulai menggoyangkan kepala pelan-pelan. Biskuitnya merosot perlahan, makin dekat ke hidung, ke bibir, dan akhirnya jatuh ke tanah. Warga teriak, "Ah sayang." Tapi pas giliran Cibung, dia goyangin kepala kayak kipas angin, dan tiba-tiba biskuitnya nyangkut di mulut Pak Ade yang lagi lewat. Semua orang histeris ketawa, juaranya, mulutnya Pak Ade. Pak De langsung ngumumin, Pak Ade dapat medali biskuit, meskipun gak daftar, tapi mulutnya aktif. Acara ditutup dengan pawai keliling kampung. Semua peserta naik becak hias, termasuk kambing gareng yang dikalungi medali onde-onde dari plastik. Cimug dan Cibung duduk berdampingan di becak paling depan. Dikibarin bendera kampung dan spanduk bertuliskan, "Hidup olahraga tradisional. Hidup onde-onde Bu Odeh. Hidup wedang ronde Pak Ade." Musik dangdut campur suara klakson becak bikin sore itu jadi sore paling meriah dalam sejarah Cempluk Asri. Malamnya, seperti biasa, Pak De duduk lagi di pos ronda. Toples monde udah kosong, tinggal remah-remah. Beliau ngeteh pelan, sambil ketawa kecil kalau ingat betapa kacau dan bahagianya hari ini. Kadang hidup ini cuma butuh onde-onde, wedang ronde, dan sedikit monde, buat jadi orang paling beruntung di dunia, katanya dalam hati. Lalu datang Panjul bawa tripod, "Pak De, yuk rekaman buat video penutup." Dengan tenang, Pak De duduk tegak, menghadap kamera. Sahabat-sahabat Cempluk Asri Channel, ingat ya. Hidup tuh gak harus sempurna, yang penting rame. Gak harus mahal,
yang penting lucu. Dan gak harus viral, yang penting bareng-bareng. Lalu beliau kasih senyum khasnya, yang di kampung dikenal sebagai senyum penutup ronde. Setelah itu, Panjul kasih transisi edit video ala-ala YouTuber pro. Blur masuk, musik sayu, tulisan, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tonton, ketawa, dan tebarkan onde-onde bahagia kalian. Dan seperti itulah kisah kampung Cempluk Asri yang makin hari makin absurd, tapi juga makin jadi magnet keceriaan. Dari cuma pos ronda sederhana, sampai jadi panggung olimpiade ondel-ondel. Dari sekedar biskuit monde, sampai jadi simbol tawa yang ngangenin. Semua karena satu hal, orang-orangnya gak jaim, gak gengsi, dan selalu siap ketawa bareng. Nah teman-teman semua, gimana kisahnya AA? Lucu banget Aan? Wajah dengan air mata bahagia. Dari Pak Diang lagi makan biskuit monde sambil jadi juri dadakan, sampai ondel-ondel ikut lomba minum wedang ronde dan joget onde-onde, semuanya bikin ngakak tapi juga ngingetin kita, bahwa kebahagiaan tuh bisa ditemukan di hal-hal paling sederhana, apalagi kalau dinikmati bareng-bareng. Kalau kalian suka cerita gokil dari kampung Cempluk Asri ini, jangan lupa ya, pakupin like video ini biar semangat bikin konten makin gila. Pakupin komen di bawah dong. Tulis sholawat buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Pakupin tulis juga kalian dari mana, biar kita makin akrab kayak keluarga. Pakupin dan pastinya subscribe channel ini, karena cerita gila kayak gini gak bakal habis. Insya Allah. Hati Merah 2. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.